17-an. Suara aku gak enak. Assalamualaikum, yuhu. Kembali lagi di Tita Story, cerita sejarah yang singkat, informatif, dan fun. Terima kasih udah mau subscribe YouTube channel ini. Yang pasti cerita-ceritanya bakal menarik. Nah, kemarin aku sengaja kasihin siapa yang bakal aku bawain di video kali ini. Karena emang sengaja, karena aku mau membawakan isu-isu internasional yang saat ini emang lagi dibahas oleh seluruh dunia. Padahal topik ini aku mau aku bahas di video ke-8 aku. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, ini aku majuin ini. Nah, benar sekali. Dimana ini adalah akar dari Black Lives Matter bisa tercipta. Mau tahu ceritanya? Pantau terus. Awal mulanya perbedaan ras itu dimulai dari sistem perbudakan. Yes, sistem perbudakan. Jadi sistem perbudakan itu bukan hanya isapan jempol belaka. Bahkan zaman nabi-nabi itu kayak wis ono perbudakan. Tapi nanti aku bahas di video yang lain aja kalau nabi-nabi. Pada awal abad 17-an, koloni Amerika Utara itu membutuhkan tenaga kerja karena pada saat itu tenaga kerja itu sedang berkembang pesat di Amerika Utara. Nah, tenaga kerja tersebut itu didasari oleh orang-orang Eropa yang pada awal mulanya menggunakan pegawai kontrak atau biasanya itu masyarakat Eropa yang sedang mengalami krisis ekonomi, miskin lah ya istilahnya, dan beralih menjadi sumber daya manusia yang murah dan yang pasti berlimpah tenaganya. Tenaga yang berlimpah dimaksud ini adalah orang-orang Afrika tersebut. Pada tahun 1619, kejadian awal mulanya itu dimulai saat 20 orang Afrika dibawa oleh Portugis ke Virginia. 20 orang tersebut itu dibeli oleh orang Inggris yang ada di sana. Perbudakan pun langsung menyebar secara cepat ke seluruh beberapa negara yang ada di Amerika Utara. Perbudakan ini belum bisa dipastikan berapa jumlah orang Afrika yang telah dijadikan budak. Para sejarawan sebelumnya itu udah memperkirakan kalau masyarakat Afrika itu sudah sekitar 6 hingga 7 juta. 6 sampai 7 juta orang itu nggak sedikit, itu banyak, sumpah. Perbudakan itu terus terjadi. Jadi perbudakan itu dibawa dari Afrika ke Amerika hingga abad 18-an. Nah, walau abad 18 ini udah mulai berkurang, tapi sumber daya manusia yang dimiliki oleh orang Afrika itu menjadi lebih sedikit, dan yang tersisa di Afrika pun ya juga menjadi sedikit. Sumpah, itu nyawa manusia ya diperjualbelikan, disiksa. Ya Allah. Walau dunia perbudakan itu memang sudah berkurang, tapi kehidupan panjang para mantan budak, bahkan yang sampai pada saat itu tuh masih menjadi budak, itu susah banget. Mereka itu kehidupannya itu kehidupan mereka itu bergantung pada hasil-hasil tanaman seperti tembakau dan juga kapas. Pada abad 19-an, ketika memasuki tahun-tahun yang krusial, sudah mulai banyak orang-orang hitam itu tercetak dalam sejarah untuk memperjuangkan haknya itu sebagai manusia. Hak-hak dasar yang dimiliki manusia itu mereka perjuangkan untuk meraihnya. Bahkan mencoba untuk membebaskan diri dari Amerika asli atau orang kulit putih, atau membebaskan budak-budak lainnya yang waktu itu dikontrol oleh orang kulit putih. Beberapa orang yang pernah turut dalam ikut kegiatan perjuangan tersebut adalah Nat Turner, Harriet Tubman, Dred Scott, dan masih banyak lainnya. Lalu pada tahun 1861, presiden ke-16 yaitu Abraham Lincoln adalah harapan besar bagi masyarakat kulit hitam. Biasanya disebut Afrika Amerika lebih sopan. Saat ini memang lebih sopannya itu disebut Afrika Amerika atau orang kulit hitam. Abraham adalah salah satu dari sekian banyaknya orang kulit putih yang menentang adanya perbudakan, dan juga dia itu menjunjung tinggi kesetaraan yang ada di dunia ini, terutama di negaranya sendiri yang dia pimpin yaitu Amerika. Lalu pada tahun 1862 dia itu tidak bisa bungkam lebih lama lagi karena sistem perbudakan yang masih terus menerus. Akhirnya pada tahun 1863 Presiden Lincoln secara resmi mengeluarkan proklamasi pembebasan yang mengatakan bahwa budak-budak tersebut akan bebas pada tanggal 1 Januari 1893. Wah,
Oke, ini keren banget. 3 juta orang itu dibebaskan dari perbudakan. 3 juta, alhamdulillah. Separuh he. Di sini liane boh ya Allah. 3 juta itu sih banyak, dari 6 sampai 7 juta. Bahkan Abraham itu mengizinkan orang-orang kulit hitam itu untuk memasuki ke dunia militer di Amerika. Ketika memasuki jabatannya yang kedua kalinya menjabat menjadi presiden pada tahun 1865, Abraham itu mengumpulkan beberapa banyak negara yang ada di Amerika untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Amerika dan menghapus sistem perbudakan tersebut. Yes, akhirnya Abraham Lincoln pun berhasil sukses dalam membuat UU Dasar Amerika Serikat dan disahkan secara tertulis itu pada tanggal 31 Januari 1865. Pembukaan. Oh beda. Namun naasnya, pada April 1865 ini, dia tewas ditembak setelah memperjuangkan kebebasan banyak nyawa pihak kontra yang dengannya. Jadi dia yang ngebunuh ini adalah orang yang setuju akan perbudakan. Harapan orang kulit hitam pun akhirnya menjadi kenyataan. Kehidupan mereka yang sudah setara dengan orang kulit putih sudah bukan lagi khayalan. Tapi walau sistem perbudakan itu sudah tidak terjadi, bahkan sudah secara resmi dinyatakan dihapus atau dihilangkan, kenyataannya itu masih ada. Perbedaan ras itu masih terasa. Akhirnya pada abad 20, pada awal abad ke-20, masyarakat kulit hitam itu bangkit untuk melawan diskriminasi terhadap suku mereka. Soalnya gini, walau mereka itu sudah dianggap secara resmi dan tertulis, tapi itu masih enggak dianggap oleh masyarakat kulit putih. Bahkan mencari akses kesehatan itu kurang dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Pada abad itu, warga Afrika Amerika ini masih terus terus-terusan berjuang untuk mendapatkan haknya sebagai manusia. Diskriminasi dan rasisme itu belum berkurang sama sekali. Banyak dari orang kulit putih yang merasa kalau dirinya itu adalah kelas yang paling tinggi. Dia tidak ingin disetarakan oleh Afrika Amerika karena kulitnya itu yang putih, sedangkan mereka itu hitam. Sumpah, ini perbedaan yang bener-bener menurut aku rasis banget secara warna kulit. Aslinya rasis itu nggak hanya di warna kulit aja sih, banyak sih asal usulnya. Karena tidak ingin disetarakan oleh kulit hitam, warga kulit putih ini pun menggunakan segala cara, termasuk melakukan hukuman mati tanpa pengadilan. Itu adalah salah satu cara untuk mengontrol kehidupan kulit hitam. Di Chicago pada bulan Juli 1919, seorang remaja berusia 17 tahun, dia adalah keturunan Afrika Amerika yang bernama Eugene Williams. Ia tewas ditembak dan dibunuh oleh polisi setempat. Dia tewas dan dibunuh gara-gara dia itu memasuki wilayah danau milik orang kulit putih. Karena tindakan orang kulit putih ini yang menghakimi secara tidak adil, tindakan itu menyulut amarah orang hitam yang pastinya. Unjuk rasa ini terjadi selama 1 bulan dan berakhir pada Agustus 1919. Dua pihak ini memiliki korban, di mana orang kulit putih itu memiliki 15 orang yang tewas, dan orang kulit hitam karena nggak baik ini. Dan satunya orang kulit hitam itu memiliki 23 korban yang tewas pada bentrokan ini. Nah, kejadian itu nggak berhenti terus. Lalu pada saat Barack Obama menjadi presiden Amerika Serikat, sentimen rasial yang ada di Amerika Serikat pun perlahan mulai surut. Masih bisa dibendung lah ya, walau secara nyatanya itu tidak utuh, belum sepenuhnya hilang. Dan dialah yang mendobrak dan bisa menjadi orang kulit hitam pertama yang menjadi presiden di Amerika Serikat. Barack Obama. Ketika memasuki 2013, disinilah tercipta bagaimana tagar Black Lives Matter tercipta. Hashtag Black Lives Matter pertama kali digunakan oleh Alicia Garza
dalam postingan Facebook sebagai aksi yang menentang pembebasan George Zimmerman. Ya, George Zimmerman. Kenapa? Karena George Zimmerman ini adalah seorang pria Florida yang membunuh Trayvon Martin, seorang anak remaja lagi yang tidak bersenjata pada tanggal 26 Februari 2012 tewas di tangan George Zimmerman. Yes, tewas di tangan George Zimmerman. Nggak bersenjata lagi. Kematian remaja ini akhirnya diprotes oleh pihak-pihak nasional. Akhirnya Grace Alicia Garza, Patrice Cullors, and Opal Tometi ini membentuk Black Lives Matter. Di Twitter juga #Black Lives Matter muncul pertama kali pada bulan Juli 2013 dan itu menyebar secara cepat. Ya tahu sendirilah ya, kekuatan media sosial itu wow, lebih cepat dari omongan tetangga. Gitu. Kematian orang Afrika Amerika ini terus beruntun di tangan polisi. Dan itu memang membuat kemarahan para orang-orang kulit hitam, bahkan mungkin masyarakat yang tidak berkulit hitam pun itu marah. Bahkan ada beberapa nama yang memang sudah menjadi korban oleh tangan polisi di Amerika Serikat. Ada Eric Garner di New York, Michael Brown in Ferguson, Missouri, Tamaris in Cleveland, Ohio, and also Freddie Gray in Baltimore, Maryland. Masih banyak lagi orang kulit hitam itu yang tewas di tangan polisi. Marah aku lama-lama. Dan ini barusan aja terjadi di tahun 2020, bulan Mei tanggal 25. Ya benar sekali, kalian pasti tahu. Pria berusia 46 tahun bernama George Floyd yang tewas karena lehernya ditahan oleh lututnya polisi yang bernama Derek Chauvin. Beneran deh, kalian pasti tahu kan ceritanya bagaimana. Aku nggak perlu ceritain ini bagaimana, nggak ada sejarahnya karena emang kejadian baru saja terjadi. Nah, sangat panjang banget ini perjuangannya. Orang kulit hitam itu memperjuangkan dirinya untuk kemerdekaan. Untuk memerdekakan diri sendiri aja susah. Menurutku saat ini belum ada rasa kebebasan dalam hati mereka itu. Ini video kepanjangan kali ya, tapi nggak apa-apa. Semoga sejarah ini sangat bisa menambah wawasan kalian. Oke. Di sini aku percaya kalian bisa mengambil hikmah penting yang bisa dipetik dari cerita tersebut. Aku tuh pertama kali kenal film tentang rasisme itu ada 2. Cuman aku lupa banget judulnya itu, tapi aku inget alurnya sedikit aja sih alurnya. Nah, yang film yang pertama itu adalah cuplikan di mana cowboy Afrika, cowboy kulit hitam lah ya. Cowboy kulit hitam ini mencoba untuk membebaskan istrinya dari perbudakan yang dipimpin yang apa sih jenenge? Ya slave holder apa sih? Pemilik budak slave holder. Pemilik budak ini dimainkan oleh Leonardo DiCaprio. Cuman aku lupa judulnya beneran ini. Ini keren banget ini, walaupun banyak dark joke-nya sih. Cuman aku cari di Google itu susah, gak nemu aku judulnya. My name apa gitu. Terus yang kedua, ini aku cuman tahu satu scene aja di mana ada strata di masyarakat itu. Tingkatan pertama itu adalah laki-laki orang kulit putih. Yang kedua adalah wanita kulit putih. Yang ketiga, laki-laki kulit hitam. Yang keempat, perempuan kulit hitam. Jadi, perempuan kulit hitam itu bener-bener paling rendah, dianggap paling rendah oleh orang-orang kulit putih. Bahkan tingkatan stratanya aja paling rendah. Gak ada kesetaraan sama sekali. Dalam masalah rasisme, gak perlulah kita lihat jauh-jauh di Amerika. Ya walaupun memang materi kali ini adalah di Amerika. Kita bisa tengok kok negara kita sendiri. Dari Papua, sudah banyak sekali konflik yang terjadi di sana. Gak habis pikir aku, padahal negara ini, Indonesia, memperjuangkan menjadi kemerdekaan itu susah. Bisa kepecah belah kayak gini tuh gemes banget aku, ya Allah, jangan ada rasis lagi ya. Jadi bisa diambil aja
Menurut aku, ambil aja poin-poinnya, jangan menganggap rasisme itu sebagai segalanya. Oke? Ya, mencoba bersikap terbuka kepada sesama. Nah, gimana ceritanya? Walaupun cukup panjang di video cerita ini, di inilah ya. Nah, yang pasti aku berharap kalian bisa mengambil poin yang bisa ditangkap dari cerita ini. Insya Allah bermanfaat. Dan terima kasih sudah nonton YouTube channel ini dan video kali ini hingga habis. Aku benar-benar mengapresiasi kalau kalian menonton ini sampai habis, karena penting banget informasi ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita singkat yang ada di Tita Story. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Cerita selanjutnya bakal lebih menarik lagi. Oke. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.